Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran IPA. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu subjek mater, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Novan R.D. Wiyani 2013-165. Menurut Syaiful 2013-62 berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandang guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam pengelolaan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA yaitu contextual teaching and learning atau CTL, inquiry, konstruktivisme, keterampilan proses dan sains dan teknologi masyarakat atau STM. Trianto 2008-10 menyatakan bahwa pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Trianto 2008-13-15. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. Pertama, proses belajar. Kedua, transfer belajar. Ketiga, siswa sebagai pelaku belajar. Dan keempat, pentingnya lingkungan belajar. Proses belajar. Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan di benak mereka sendiri. Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Manusia mempunyai tingkat yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Siswa perlu dibiasakan menyelesaikan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. Transfer belajar. Siswa belajar dari pengalaman sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluaskan dari konteks yang terbatas atau sedikit demi sedikit. Pentingnya bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Siswa sebagai pelaku belajar. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan si orang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal yang baru. Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar amat penting. Peran orang dewasa atau guru membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui. Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Pentingnya lingkungan belajar. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dari guru akting di depan kelas, siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. Guru mengarahkan. Pembelajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. Umpan balik amat penting bagi siswa yang berasal dari proses penilaian yang benar. Menumbuhkan komunikasi belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. Langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. Pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Keempat,
ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Kelima, hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran. Keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Pendekatan inquiry, pendekatan penemuan atau inquiry termasuk ke dalam strategi belajar heuristik yang artinya murid mencari dan mengelola materi pelajaran atau Winaputra dalam Surtikandi 2001 48. Melalui pendekatan ini, pembentukan sikap positif, kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka dan mandiri pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Selain itu, adanya pendekatan secara inquiry, murid akan berperan aktif dalam mencari informasi, data, memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar dan mengembangkan bakat. Tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry yakni Sagala S 2005-198. Pertama, merumuskan masalah untuk dipecahkan murid. Kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Ketiga, siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis. Keempat, menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi. Kelima, mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi. Kelebihan pendekatan inquiry. Kelebihan pendekatan inquiry yaitu pertama, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Kedua, dapat memberikan ruang kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, murid yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran belajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran merupakan hasil dari usaha pelajaran itu sendiri dan bukan hanya ditransfer dari guru kepada pelajar. Hal tersebut berarti siswa tidak lagi berpegang pada konsep pengajaran dan pembelajaran yang lama, di mana guru hanya menuangkan atau mentransfer ilmu kepada siswa tanpa adanya usaha terlebih dahulu dari siswa itu sendiri. Prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut Muhammad 2004, prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah pertama, penegakan pada hakikat sosial dari pelajaran, yaitu peserta didik belajar melalui interaksi dengan guru atau teman. Kedua, zona perkembangan terdekat, yaitu belajar konsep yang baik adalah jika konsep itu berada dekat dengan peserta didik. Ketiga, pemagangan kognitif, yaitu peserta didik memperoleh ilmu secara bertahap dalam berinteraksi dengan pakar. Dan keempat, mediated learning, yaitu diberikan tugas kelompok sulit dan realita kemudian baru diberikan bantuan. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Ciri yang harus dimunculkan dalam proses pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Pembelajaran harus terlibat secara aktif dalam belajar. Pembelajaran belajar materi matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Informasi baru harus diikut sertakan dengan informasi lama sehingga menyatu dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh pembelajar. Orientasi pembelajaran berdasarkan pemecahan masalah. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menekankan proses perolehan murid dalam menemukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat dan menilai cara seorang murid mendapatkan hasil belajarnya dan dapat mengetahui hasil belajar mereka yang sebenarnya. Prinsip pendekatan keterampilan proses. Prinsip yang harus dipahami KONI 1992 yang meliputi kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklarifikasi, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi atau ramalan, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, dan kemampuan mengkomunikasikan data. Keunggulan pendekatan keterampilan proses menurut Subana 45 mengungkapkan dalam keunggulan keterampilan proses antara lain pertama,
memberi kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan inspirasi ide kreatif dan seluruh sikap intelektual yang ada pada dirinya. Kedua, memupuk daya nalar murid. Ketiga, mengembangkan sikap kritis dan berpikir efektif. Keempat, mengaktifkan dan memunculkan sikap antusias melakukan kegiatan belajar. Kelima, menghilangkan kebosanan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Keenam, memperingan beban guru pada saat proses belajar. Ketujuh, meningkatkan terjalinnya interaksi dua arah dalam proses belajar. Delapan, memupuk, mengembangkan dan mengomunikasikan pengalaman belajar. Pendekatan STM. Pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains atau IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi, bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Tujuan utama pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM yaitu agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM berlandaskan tiga hal yaitu hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme di mana siswa membangun sendiri pengetahuan saat berinteraksi dengan lingkungan. Ada 5 ranah pembelajaran yaitu 1 ranah kognitif, 2 ranah efektif, 3 ranah proses sains, 4 ranah kreativitas, dan 5 ranah hubungan dan aplikasi. Kelebihan pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Beberapa kelebihan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat atau STM antara lain, siswa dapat melihat hubungan atau nilai tentang apa-apa yang mereka pelajari di bangku sekolah dengan kehidupan nyata sehari-hari atau real life situation. Siswa dapat melihat relevansi teknologi yang digunakan saat ini dengan konsep-konsep dan prinsip sains yang sedang mereka pelajari. Siswa menjadi lebih kreatif. Hal ini akan terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka anjurkan karena besarnya rasa ingin tahu mereka. Mereka juga menjadi lebih mudah dan terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi. Siswa dapat melihat bahwa sains adalah alat yang dapat digunakan atau mampu memecahkan masalah-masalah. Siswa akan menyadari bahwa proses-proses sains penting untuk dipelajari karena mereka merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai dalam tujuan memecahkan suatu masalah.